Halo guys, kembali lagi di channel Behold ya. Kali ini kita akan membahas episode terbaru Pokemon Horizon, dan tentunya juga akan membahas episode selanjutnya. Jadi masih melanjutkan perjalanan Roy dan Uruto dalam pelajari Mega Evolution. Roy dan Uruto berlatih sekeras mungkin agar bisa mengadakan pertandingan ulang melawan Yellow Blast. Selain itu, kita juga diperlihatkan dengan Ash yang akan kembali di anime Pokemon. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Setelah Roy dan Uruto kalah dari Shiny Lucario di episode sebelumnya, mereka akhirnya berada di dalam markas Emma. Ini adalah gedung yang sama yang dulu dimiliki oleh Luker sebelum dia memberikannya kepada muridnya, Emma. Di sini Emma menyediakan makanan untuk Roy dan Uruto. Emma memiliki sikap keibuan terhadap Uruto ya guys ya. Dia sangat peduli padanya. Hal ini membuat karakternya terasa seperti berada di antara Emma muda dari game Pokemon X and Y dan Emma dewasa dari Pokemon Legends ZA. Jelas bahwa cerita ini terjadi di antara kedua masa itu ya guys ya. Dan sangat menarik melihat sisi baru dari karakter Emma. Memperlihatkan bagaimana dia akhirnya menjadi sosok yang kita kenal di Pokemon Legends ZA. Dan sangat menarik melihat sisi baru dari karakter Emma. Roy dan Uruto kemudian bicarakan tentang betapa kuatnya Shiny Lucario atau Yellow Blast. Uruto kemudian menunjukkan Pokemon luar biasa miliknya yang disimpan di dalam dashboard. Roy pun bisa memahami hal itu, karena dia juga punya Ancient Pokeball dan keinginannya untuk mendapatkan pengakuan dari Shiny Rayquaza yang pernah ada di dalam bola itu. Jadi keduanya punya kesamaan ya guys ya. Sama-sama ingin diakui oleh naga misterius yang berhubungan dengan Pokeball mereka. Namun Uruto yang sombong malah menyatakan bahwa Shiny Rayquaza akan menjadi miliknya, dan dia akan menangkapnya lebih dulu daripada Roy. Tentunya Roy tidak tinggal diam dan mulai berdebat dengan Uruto. Roy menegaskan bahwa menangkap Shiny Rayquaza adalah impiannya, bukan impian Uruto. Persaingan keduanya dimulai secara spontan, tapi perselisihan kecil inilah yang membuat hubungan mereka semakin menarik. Mungkin inilah motivasi terbaik bagi mereka untuk terus berkembang. Setelahnya Roy menceritakan tentang tujuannya dan mengapa Rising Cold Taker dibubarkan. Roy juga memberitahukan tentang perusahaan Exit yang fitnah kelompok mereka sebagai penjahat. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Tak lama kemudian listrik pun padam. Emma dengan tenang memanggil Ampharos miliknya dan melakukan Mega Evolution untuk menyalakan kembali listrik. Sedikit pamer tapi tetap keren. Dan jujur aja guys ya, kenapa kok repot-repot pakai Mega Evolution cuman buat nyalain lampu? Emma kemudian mengungkapkan kalau Uruto hidup di jalanan dan sering menguti sampah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Emma menemukan Uruto dan dia memberinya tempat tinggal. Emma bisa memahami penderitaan itu karena dia juga dulunya seorang yatim piatu sebelum Luker menolongnya, merawatnya, dan membantunya menjadi seorang detektif. Ini mengkonfirmasi bahwa cerita ini memang terjadi di antara kisah Emma dalam Pokemon X and Y serta Pokemon Legends ZA. Seperti yang kita duga sebelumnya guys ya. Dan Emma menolong Uruto sama seperti Luker menolong dirinya. Perkembangan karakter yang cukup mantap dari Emma ya guys ya. Dan lebih menariknya lagi, kita akhirnya melihat Luker secara jelas di Pokemon Horizon. Sebelumnya banyak fans yang berteori apakah Pokemon Horizon masih satu universe dengan Pokemon Journey S. Meskipun Luker aslinya berasal dari game, belum ada bukti yang menunjukkan apakah ini Luker yang sama dengan yang mengenal S atau bukan. Bisa saja ini versi lain dari universe yang berbeda. Tapi terlepas dari itu, melihat Luker kembali di Pokemon Horizon adalah momen yang luar biasa dan sangat seru. Banyak yang penasaran apakah Luker akan muncul lagi minggu depan, atau ini hanya penampilan cameo saja. Hanya waktu yang bisa menjawab ya guys ya. Emma terlihat sangat peduli pada Uruto. Dia berharap semoga Roy bisa menjadi teman baik Uruto. Kisah Uruto pun ternyata sangat menyedihkan ya guys ya. Uruto hidup di jalanan, melewati masa-masa yang gelap dan sulit, hanya ditemani oleh Sableye. Latar belakang itu menjelaskan banyak hal tentang sifatnya yang sekarang. Kisah yang sangat menyentuh dan pas untuk karakternya Uruto. Keesokan harinya, Uruto mencoba melakukan Mega Evolution pada Sableye-nya guys ya, tapi tidak berhasil. Mega Ring maupun Keystone miliknya sama sekali tidak bereaksi. Master Mayonnaise kemudian menjelaskan bahwa Mega Evolution hanya bisa terjadi jika trainer dan Pokemon benar-benar selaras dalam perasaan, keyakinan, dan juga ikatan. Jadi untuk menguji hal itu, Roy dan Uruto harus bertarung dulu. Uruto pun mulai dengan memerintahkan Sableye Power Gem. Sementara Roy tetap menyuruh Crocalor untuk berhati-hati sambil terus menghindar. Uruto dan Sableye masih menyerang terus. Sedangkan Roy dan Crocalor berusaha mencari celah agar bisa mengadakan serangan balik. Uruto hendak mengcounternya.
Tapi nampaknya Sableye terlalu kecapean karena melancarkan serangan tanpa henti. Alhasil Crocalor pun bisa melancarkan Disarming Voice dari jarak dekat, membuat Sableye terpental ke belakang. Uruto yang kesal kemudian memerintahkan Sableye Throat Chop. Namun gerakannya lambat membuat Crocalor bisa menghindarinya dengan mudah. Setelahnya Crocalor menggunakan Stomping Tantrum untuk menjatuhkan Sableye lagi. Namun Uruto masih belum menyerah. Dia menyuruh Sableye untuk menyerang secara diam-diam dengan Shadow Sneak. Bukannya panik, Roy dan Crocalor malah menutup mata untuk merasakan pergerakan musuh. Alhasil Crocalor pun bisa menghindar dan menyerang balik dengan Flame Charge. Dikarenakan Sableye sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pertarungan, maka pemenangnya adalah Roy dan Crocalor. Akhirnya kita bisa tahu siapa yang lebih kuat antara Roy dan Uruto. Roy tentunya jauh lebih kuat dibandingkan Uruto. Bukan karena Uruto tidak pantas, tapi karena Roy dan Crocalor sudah melalui begitu banyak hal luar biasa sebelum time skip. Mereka telah melawan lawan-lawan kuat seperti Senada Kuasa, dan ikatan mereka sangat dalam. Justru akan sangat aneh kalau mereka kalah dari Uruto yang bahkan belum mulai petualangannya di luar region Kalos. Makanya banyak yang lega setelah melihat Roy menang dan sama sekali tidak di-nerf. Pada titik ini Uruto benar-benar putus asa, merasa ragu apakah dia bisa menguasai Mega Evolution. Dari sinilah Master Mayonnaise memberikan pencerahan, mengatakan bahwa Uruto harus belajar untuk benar-benar menyatu dengan Sableye. Karena dalam pertarungan tadi, dia terlalu memaksakan Sableye hingga Pokemon itu akhirnya kelelahan. Uruto malah minta bantuan Duskull, seolah-olah itu satu-satunya jalan keluar. Ketergantungannya pada Duskull itu terasa seperti tindakan putus asa dan menandakan bahwa Uruto gagal menjalin hubungan yang tulus dengan Sableye. Sebaliknya, Roy dan Crocalor menunjukkan kepercayaan yang jauh lebih kuat. Mendengar kritik itu, Uruto merasa semakin frustasi. Uruto membela diri dengan mengatakan bahwa dia percaya pada Sableye, karena Sableye selalu berada di sisinya saat masa-masa sulit. Mereka berdua sudah saling menjaga sejak tidak punya apa-apa, dan karena itulah Uruto yang menjadi trainer terkuat bersama Sableye. Master Mayonnaise kemudian menanggapinya dengan tegas. Jika Uruto benar-benar ingin menjadi satu dengan Sableye, maka ia harus belajar memahami perasaan Sableye, bukan hanya memikirkan dirinya sendiri. Jika tidak bisa melakukan hal itu, maka Mega Evolution hanyalah mimpi. Tak lama setelah itu, Yellow Blast muncul lagi. Yellow Blast kemudian membimbing mereka menuju kuil lagi. Ketika mereka menjelajahi kuil itu, Uruto mulai mendengarkan Sableye sepenuhnya. Berbeda dari sebelumnya, dia mempercayai dan mengikuti Sableye, dan hal itu membawa mereka menemukan jalur baru yang belum pernah ada sebelumnya. Ini artinya Uruto benar-benar menerapkan semua pelajaran dari Master Mayonnaise, terutama bagaimana dia belajar untuk mendengarkan dan memperhatikan Sableye sebagai makhluk yang punya pikiran dan perasaan sendiri. Uruto benar-benar menyerap nasihat itu dan mulai mempraktikkannya. Ketika Roy dan Uruto maju bersama untuk menghadapi Yellow Blast, ternyata dua musuh kuat sudah menunggu mereka. Secara keseluruhan episode ini menarik ya guys ya, meskipun terasa seperti terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berfokus pada Emma, sedangkan bagian yang kedua menyoroti perkembangan Uruto dan Sableye. Kesan akhir pada episode ini akan sangat tergantung pada apakah Emma akan muncul lagi di masa depan atau tidak. Bagian awal dari episode ini benar-benar menyoroti karakter Emma, meskipun kita juga mendapat sedikit latar belakang Uruto dan momen kebersamaan dengan Roy. Tujuan utama bagian itu nampaknya dalam memperlihatkan sisi lain dari Emma. Jika nanti Emma kembali lagi setelah time skip, mungkin dengan desainnya dari game Pokemon Legends ZA, dan berperan penting dalam cerita Pokemon Horizon. Misalnya membantu para tokoh utama mengungkapkan kebohongan The Explorer, maka fokus besar pada dirinya di episode ini akan terasa masuk akal dan punya nilai jangka panjang. Namun jika Emma tidak muncul lagi setelah mini arc ini, maka sayangnya bagian pertama episode ini mungkin tidak akan terasa sekuat itu. Bisa jadi orang menilainya hanya sebagai promosi untuk game Pokemon Legends ZA dan tidak lebih daripada itu. Meskipun begitu, bagi fans Emma ini tetap akan menjadi hadiah yang manis. Sedangkan untuk cerita yang kedua adalah tentang bagaimana Uruto mengatasi rasa bersalahnya. Setelah melihat Uruto gagal dalam pertarungan karena kurang paham dengan Pokemonnya sendiri, lalu cepat-cepat memperbaiki diri berkat nasihat Master Mayonnaise. Ini merupakan momen pengembangan karakter yang luar biasa bagi Uruto. Sekarang kita beralih pada topik yang sedang hangat dibicarakan, yaitu momen reuni Ash beserta teman-temannya. Ash dan Pikachu terlihat sedang memandang kota dari kejauhan. Kehadiran kelopak bunga sakura ini menjadi sentuhan yang sangat indah, karena bunga tersebut juga muncul di episode terakhir Pokemon Journey. Di Jepang, bunga sakura melambangkan kepanan hidup karena masa mekarnya yang singkat, serta merepresentasikan harapan dan awal yang baru.
Adegan berikutnya memperlihatkan Ash bersatu kembali dengan teman-temannya dari seri Pokemon XY di luar Prisma Tower. Adegan ini kemungkinan besar menggambarkan momen di mana Ash kembali ke Kalos, terutama setelah episode terakhir Pokemon Journey, di mana teman-temannya menyambutnya kembali dan beri selamat atas pencapaiannya sebagai juara dunia. Lanjut ke adegan berikutnya, kita melihat Ash dan kawan-kawan bertemu kembali dengan Green Ninja. Green Ninja terakhir kali terlihat saat membantu Lucario menguasai aura Parmy. Sayangnya Green Ninja tidak kembali bergabung ke tim Ash saat itu. Namun di sini kita mendapatkan momen penembusan yang indah. Selain itu, akhirnya Ash berhasil mengalahkan Alai setelah kekalahannya memalukan di Pokemon Kalos League dulu. Ini memperlihatkan bahwa Ash akhirnya berhasil mengalahkan Alai setelah mencapai peringkat tertinggi juara dunia. Adegan berikutnya memperlihatkan Ash beserta teman-temannya menunjuk papan reklame top koordinator dan top performer. Akhirnya teman-teman Ash berhasil meraih impiannya sebagai top koordinator dan top performer. Selanjutnya kita melihat Ash dan teman-temannya berada di lab Rock Oak. Clemon terlihat sedang berbicara dengan Serena tentang bagaimana dia dan Ash pertama kali bertemu di perkemahan musim panas. Saat itu Serena terkejut oleh seekor Poliwag, dan kebetulan Ash sedang mencari Pokemon tersebut. Ternyata Poliwag kecil itu muncul kembali dalam adegan ini sebagai cameo. Clemon lalu memperlihatkan penemuan kepada Rock Oak. Sementara Bonnie bermain dengan Beyblade dan Bulbasaur. Sementara Ash tetap seperti biasanya, sibuk makan makanan favoritnya. Adegan ini sangat menyenangkan karena menjadi flashback momen pertemuan pertama antara Ash dan Serena saat mereka masih kecil, dan bisa dianggap sebagai tanda awal dari hubungan mereka. Adegan berikutnya menunjukkan Ash memandangi menara Limese sebelum menoleh ke belakang dan melihat tim Pokemon Kalosnya bersama para sahabat yang memanggil. Awalnya Serena nampak memakai pakaian lamanya seperti saat awal mereka berpetualang. Namun kemudian adegan berubah, memperlihatkan Serena dengan gaya dan pakaian barunya saat ini, sebelum dia mengeluarkan tangannya untuk melakukan fist bump kepada Ash. Fist bump ini sangat ikonik karena menjadi simbol kebersamaan dan semangat mereka setiap kali mulai atau mengakhiri petualangan bersama. Ash kemudian tersenyum dan membalas dengan mengeluarkan tinjunya juga. Adegan kemudian ditutup dengan Ash dan teman-temannya melompat maju, siap memulai petualangan baru mereka. Sebelumnya kita berikan apresiasi dan tepuk tangan yang meriah untuk para kreator yang membuat animasi fanmade ini. Andaikan saja kalau mereka membuat episode full yang menceritakan momen setelah berakhirnya kejuaraan dunia, pasti bakalan banyak yang suka ya guys ya. Kalau kalian mau nonton, aku sudah taruh linknya di deskripsi ya guys ya. Dalam episode 114 Pokemon Horizon berjudul Mega Evolution Bones, Roy dan Uruto menghadapi tantangan dari duo misterius bernama Conoister dan Soyu the Shinobi. Roy dan Uruto kemudian terlibat dalam pertarungan sengit melawan Conoister dan Soyu the Shinobi, berfokus pada kerjasama dan memperdalam hubungan emosional dengan Pokemon mereka. Setelah pertarungannya usai, Yellow Blast kembali muncul lagi, dan ini menimbulkan pertanyaan besar ya guys ya. Apakah Roy dan Uruto akhirnya akan mampu memahami dan menguasai kekuatan Mega Evolution melalui ikatan mereka? Ya pastilah,